Perjalanan tim nasional voli putri Indonesia menuju berbagai turnamen internasional tahun 2026 menghadirkan banyak perhatian dari pecinta olahraga tanah air. Di tengah persiapan menghadapi kompetisi penting seperti FIC Nation Cup, CV League, hingga FIC Continental Cup, muncul berbagai pembahasan mengenai perubahan komposisi pemain serta dinamika kepemimpinan di dalam skuad Garuda Pertiwi. Salah satu isu yang cukup ramai diperbincangkan adalah mengenai Medio Stiovani Yoku atau yang akrab dikenal sebagai Medi Yoku, yang disebut mengundurkan diri dari posisi kapten tim nasional dan kemudian digantikan oleh setter andalan Indonesia, Tisya Amalia Putri. Namun hingga saat ini, belum terdapat pengumuman resmi dari PPPB-PSI yang menyatakan bahwa Medi Yoku mengundurkan diri sebagai kapten maupun dicopot dari jabatan tersebut. Sebaliknya, sejumlah sumber resmi dan pemberitaan olahraga nasional justru masih menyebut nama Medio Yoku sebagai salah satu pemain senior dan figur penting di dalam skuad timnas voli putri Indonesia untuk musim kompetisi 2026. Bahkan dalam beberapa unggahan dan laporan terkait persiapan tim nasional, Medio Yoku masih disebut sebagai salah satu pemain berpengalaman yang menjadi bagian penting dari kekuatan tim. Meski demikian, munculnya nama Tisya Amalia Putri sebagai figur pemimpin baru di lapangan memang bukan tanpa alasan. Setter muda berbakat tersebut dalam beberapa musim terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik di level klub maupun tim nasional. Penampilannya bersama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga menjadi bukti bahwa Tisya bukan hanya memiliki kemampuan teknis yang baik sebagai pengatur serangan, tetapi juga memiliki ketenangan, komunikasi, serta jiwa kepemimpinan yang mulai matang. Dalam dunia bola voli modern, peran seorang kapten tidak hanya dilihat dari senioritas semata. Seorang kapten dituntut mampu menjaga stabilitas mental tim, membangun komunikasi antara pemain dan pelatih, hingga menjadi figur yang mampu menjaga semangat rekan-rekannya di tengah tekanan pertandingan. Karena itu, banyak tim nasional maupun klub profesional mulai memberikan kesempatan kepada pemain yang dianggap memiliki karakter kepemimpinan kuat, meskipun usianya relatif lebih muda. Tisya Amalia Putri dinilai memenuhi kriteria tersebut. Sebagai setter, ia memiliki posisi yang sangat sentral dalam permainan. Hampir seluruh alur serangan tim melewati tangannya. Kondisi itu membuat seorang setter dituntut memiliki kemampuan membaca permainan, mengambil keputusan cepat, dan menjaga komunikasi dengan seluruh pemain di lapangan. Kemampuan inilah yang perlahan membuat Tisya mendapatkan kepercayaan besar dari pelatih maupun rekan setimnya. Di level klub, Tisya juga pernah dipercaya memegang peran penting dalam menjaga ritme permainan Jakarta Pertamina Enduro selama Proliga 2026. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat aktif memberikan instruksi kepada pemain lain, menjaga semangat tim, serta tetap tenang dalam situasi pertandingan yang menegangkan. Tidak mengherankan apabila banyak pengamat voli Indonesia mulai melihat Tisya sebagai salah satu calon pemimpin masa depan timnas voli putri Indonesia. Regenerasi kepemimpinan memang menjadi bagian penting dalam perkembangan sebuah tim nasional. Indonesia saat ini sedang berupaya membangun skuad yang tidak hanya kompetitif untuk jangka pendek, tetapi juga memiliki fondasi kuat untuk menghadapi persaingan Asia dalam beberapa tahun ke depan. Jika nantinya Tisya benar-benar dipercaya menjadi kapten tim nasional, keputusan tersebut kemungkinan besar bukan karena kesalahan atau kegagalan Medio Yoku. Dalam olahraga profesional, pergantian kapten seringkali terjadi sebagai bagian dari strategi regenerasi dan penyesuaian kebutuhan tim. Medio Yoku sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu pemain senior yang memiliki dedikasi tinggi terhadap timnas Indonesia. Ia telah menjadi bagian penting dari berbagai turnamen internasional dan kerap menunjukkan semangat juang tinggi di lapangan. Pengalaman yang dimiliki Medi tentu masih sangat dibutuhkan oleh tim, terutama untuk membimbing pemain-pemain muda yang baru bergabung ke skuad nasional. Karena itu, apabila terjadi perubahan kepemimpinan, langkah tersebut lebih tepat dipandang sebagai proses regenerasi alami dibandingkan akibat adanya kesalahan pribadi dari Medio Yoku. Dalam olahraga tim, perubahan struktur kepemimpinan merupakan hal yang lumrah terjadi demi menciptakan dinamika baru dan menyesuaikan visi pelatih.
Selain faktor regenerasi, ada beberapa alasan logis yang membuat Tisha dinilai cocok menjadi pemimpin baru Timnas Voli Putri Indonesia. Pertama adalah faktor komunikasi di lapangan. Sebagai setter, Tisha berada di pusat permainan dan berinteraksi langsung dengan seluruh pemain. Ia harus memahami karakter setiap spiker, membaca pola pertahanan lawan, sekaligus menjaga tempo permainan. Posisi tersebut membuat setter sering dianggap sebagai otak permainan dalam bola voli. Kedua, adalah faktor mental bertanding. Dalam beberapa pertandingan penting Proliga maupun turnamen internasional, Tisha menunjukkan ketenangan yang cukup baik ketika menghadapi tekanan. Ia mampu tetap fokus meski pertandingan berjalan ketat. Kemampuan menjaga emosi seperti ini menjadi modal penting bagi seorang kapten. Ketiga, adalah faktor usia dan masa depan tim nasional. PBVSI saat ini memang sedang menjalankan proses regenerasi untuk memperkuat tim nasional jangka panjang. Kehadiran pemain-pemain muda berbakat seperti Tisha Amalia Putri, Maradanti Namira, hingga Cindy Sasgia Dwi Junior dalam konteks tersebut, memberikan tanggung jawab kepemimpinan kepada pemain muda dapat menjadi langkah strategis agar mereka semakin matang secara mental dan pengalaman. Di sisi lain, perubahan dinamika Timnas Voli Putri Indonesia pada 2026 juga dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa penting lain. Salah satunya adalah keputusan Megawati Hangestri Pertiwi untuk mengundurkan diri dari tim nasional menjelang pelatnas. Pengunduran diri Megawati tentu menjadi kehilangan besar karena selama beberapa tahun terakhir, ia merupakan salah satu tulang punggung utama Timnas Indonesia. PPPBPSI melalui berbagai pernyataan resmi menyebut bahwa keputusan Megawati diambil karena pertimbangan kondisi fisik, perjalanan karir profesional, dan rencana pribadi. Federasi juga menegaskan tetap menghormati keputusan tersebut. Kepergian Megawati membuat Timnas Indonesia harus melakukan penyesuaian besar, termasuk dalam aspek kepemimpinan dan keseimbangan permainan. Dalam situasi seperti ini, munculnya figur baru yang mampu menyatukan tim menjadi sangat penting. Tisha dinilai memiliki potensi untuk menjalankan peran tersebut. Selain memiliki hubungan yang cukup baik dengan banyak pemain muda, ia juga sudah cukup berpengalaman tampil di berbagai level kompetisi. Kombinasi pengalaman dan usia produktif membuatnya dianggap cocok menjadi jembatan antara pemain senior dan generasi baru timnas. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa kepemimpinan dalam sebuah tim tidak hanya bergantung pada satu sosok kapten saja. Dalam olahraga modern, keberhasilan tim sangat ditentukan oleh kerjasama seluruh pemain, pelatih, staf, hingga manajemen federasi. Medioku, meskipun nantinya tidak lagi menjadi kapten, tetap memiliki peran besar sebagai pemain senior. Pengalamannya menghadapi pertandingan internasional masih menjadi aset penting bagi Indonesia. Kehadirannya dapat membantu menjaga stabilitas tim, terutama ketika menghadapi tekanan di turnamen besar.